Resep saya, daging ayam. والأرض وضعها للأنام يغتيلا أسمعا من ناصية الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها. Karena ada panggilan jiwa saja. Ketika melihat sekelompok anak manusia yang usia wajib belajar, tapi masih berkeliaran di pasar, di jalanan, bahkan ada yang dikurung di rumah, tidak bisa keluar karena tanda kutip mungkin sesuatu hal ya menurut dia itu memalukan dan sebagainya. Kalau sudah bicara panggilan jiwa, ada kepuasan batin, seberat apapun anaknya. Ketika ada perubahan, keceriaan, tadinya murung jadi tersenyum, itulah kepuasan batin. Sulit loh, tidak bisa dibayar dengan nominal. Alunan azan berkumandang lantang memecah keheningan. Di balik suara indah ini, ada Harun, pemuda 23 tahun asal Sukabumi yang tak pernah tahu seperti apa rupa dunia. Meski hidup dalam gelap, hati Harun benderang oleh iman. Lewat lantunan suci ini, ia menuntun langkah para santri untuk menuju sajadah. Di sini Harun tidak sendiri, raga-raga yang terbatas lainnya juga berkumpul di tempat ini. Dari disabilitas intelektual, netra hingga daksa. Semuanya melebur dalam satu saf yang sama. Dalam sunyi dan keterbatasan fisik, doa-doa para santri melangit, memohon rahmat dan kekuatan dari Sang Pencipta. Berjarak sekitar 30 km dari Hiruk-Pikuk Jakarta, di Kampung Pasir Angin Citerep inilah Yayasan Cahaya Al-Ansor berdiri. Bangunan ini lebih dari sebatas sekolah atau pesantren, melainkan tempat pulang bagi mereka yang kerap kali tidak dianggap ada. Cahaya Al-Ansor lahir dari ketulusan Dedi Supriyadi. Pria 52 tahun asal Bogor ini masih mengingat jelas masa lalu saat ia terpanggil untuk merangkul yatim, duafa, dan disabilitas yang kerap terabaikan. Bagi Dedi, mereka tak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Sebab di mata Dedi, kaum marginal itu bukan bayangan tanpa rupa di trotoar jalanan, melainkan nyawa yang pantas dicintai dan jiwa yang rindu untuk dihargai. Baca surat naon, karena ada panggilan jiwa saja. Ketika melihat sekelompok anak manusia yang usia wajib belajar, tapi masih berkeliaran di pasar, di jalanan, bahkan ada yang dikurung di rumah, tidak bisa keluar karena tanda kutip mungkin sesuatu hal ya menurut dia itu memalukan dan sebagainya, takut tubuh dan sebagainya. Maka kami melakukan pendekatan terhadap anak itu sendiri. Permasalahannya satu, ternyata ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama adalah tidak tahu pentingnya pendidikan. Kedua, tuntutan orang tua untuk mendapatkan uang. Ketiga, mahalnya biaya sekolah. Maka kami melakukan pendekatan-pendekatan ke beberapa anak sudah siap. Kami menjaring sampai 7 bulan. Pendekatannya turun langsung. Turun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Kalau di pasar, ke pasar. Jalan ke lampu merah. Pendekatannya anggap bahwa itu dia saudara kita, kakak kita. Dia yang anggap ke kita saudara. Jadi dari hati ke hati. Awal mula perjuangan juga masih lekat dalam ingatan Dedi.
Saat tak ada lahan yang tersisa, areal makam pun ia jadikan tempat belajar bagi mereka yang papa. Sebuah sekolah sederhana di antara nisan-nisan yang dia disebut sekolah kuburan. Ya, ini tempat belajar anak-anak dulu yang disebut misbar, gerimis bubar, sekolah dapang school, ya, sekolah kuburan, karena sekolahnya di area pemakaman umum, ya, karena tidak punya ruangan. Jadi anak-anak semangat untuk belajar, tapi tidak ada tempat untuk belajar. Kita gunakan sistem dalam dapang sekolah. Alhamdulillah dinikmati. Ya, sekitar 5 tahun ya. Murid alumni sekarang dari mulai 17, 45, 67, 70, 100 sampai pernah 300, pernah 300 siswa. Dulu kalau waktu sekolah kan kelas 1 di sini. Kelas 1, papan tulisnya bahkan di sini nih. Kelas 2 ya, ke sini. Kelas 3 di sana. Ya, alhamdulillah. Bahkan nulisnya anak alas di sini. Bukunya dijadikan jongkok, karena sampai dapang, sampai duduk gitu. Ada yang, pokoknya cari tempat yang enak aja menurut dia. Tapi alhamdulillah dilanjutkan, terus dari sini dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi lagi. Bahkan ada yang kuliah. Sejak 2014, perjuangan itu akhirnya naik kelas. Didi berhasil mewujudkan sekolah dalam bangunan setingkat SMP. Walaupun sekalipun kita butuh makan, ketika melihat panggilan jiwa lebih mementingkan lain dibandingkan pribadi, maka kita harus bergerak terus. Alhamdulillah ketika kami melaksanakan itu semua, ternyata toh banyak yang menginginkan ini. Kami mengajak guru-guru yang lain dari Tajur sampai Citerep, ayo siapa yang siap bergabung. Ternyata ada relawan seperti kami, 9 orang guru honorer siap gabung, ayo siap mengabdikan ilmunya di sini. Pintu hati Dedi terbuka lebar bagi mereka yang terpinggirkan. Pesantren yang dibangun Dedi selalu menyambut mereka tanpa syarat, tanpa pernah menagih sepeser pun rupiah. Ya, di dalam kobong sederhana inilah para santri disabilitas merebahkan lelah. Tak ada polesan kemewahan, hanya ada dinding bata kusam dengan pencahayaan seadanya. Di balik kesahajaan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa di hadapan Sang Maha Kuasa, santri-santri istimewa ini tak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ya, dan Abah semuanya menggratiskan santri yang tinggal di sini, tidak membayar sepeser pun, artinya seperti itu ya, Bah? Dari mulai masuk, dititipkan, tidak dititipkan ke sini, anak gratis, santri gratis, makan 3 kali tetap seperti biasa, pendidikan umum dan sebagainya. Seperti ini bisa dilihat sama Teteh, kalau ini luar biasa. Ini kami dari limbah-limbah ya, limbah kami temukan, ada yang ngasih, kami buat limbah kayu, limbah besi gitu, membuat bagaimana anak layak tidur di atas ranjang lah. Kenapa? Karena kami tidak punya biaya itu untuk ini. Untuk anggaran ini tidak punya kita. Kita hanya bisa ya punya semangat saja. Ketika ada ide, ini kebetulan saudara juga yang membuatnya, kakak, tukang, bikin. Alhamdulillah bisa bermanfaat dan dinikmati sama anak-anak santri semuanya. Ada besi-besi dan ini juga Ada kayu, ini kayu limbah ini. Kita nemu kayu-kayu limbah, bekas bongkaran juga, dan dibuat, alhamdulillah. bermanfaat ya, Bah? Bermanfaat. Bah, ada satu pertanyaan yang masih jadi pertanyaan besar buat saya. Kalau Abah di sini kan bikin sebuah yayasan untuk masyarakat yang marginal, bisa dibilang seperti itu ya, Bah. Sempat ada pandangan miring dari orang-orang lain nggak, Bah? Ya awalnya kan mencemoohkan, karena tidak tahu gerakannya. Ya setelah lama ya sekarang sudah 5 tahun lebih kan ya, baru dia tahu. Oh ternyata programnya murni dari hati, panggilan jiwa. Bagaimana untuk menolong, merangkul orang-orang yang termarginal tadi itu. Niat mulia Dedi kini terus bertarung dengan kenyataan.
Dedi harus berkejaran dengan kebutuhan santri yang membengkak di tengah kantong yang seringkali kosong. Bagus. Ya kalau dari cerita mungkin sulit ya. Tapi ketika waktu makan ada waktu makan. Ya waktunya butuh anak harus kebutuhan ini ada, alhamdulillah. Artinya Allah menggerakkan, menugaskan pada kami untuk mengurus anak ini yang luar biasa, yang istimewa. Allah menggerakkan mungkin yang punya duit, nengok segala hatinya, ngasih beras, yang ngasih sembako. Ya itu saja. Mungkin dari seperti itu akhirnya berjalan lain kebutuhan anak santri itu. Nggak pernah ada yang jenguk saudara, anak juga enggak. Anak padahal udah ada yang nikah saya, udah punya cucu 2. Mudah-mudahan dibuka taufik hidayahnya. Sejak stroke menyerang 3 tahun lalu, hidup Japra tak lagi sama. Tangan kirinya lemah, membuat setiap gerakan menjadi tantangan. Di Yayasan Cahaya Al-Ansor, Japra mencoba berdamai dengan keadaan. Laki-laki 55 tahun ini berusaha tetap berdaya dengan berlatih mengoperasikan komputer. Ia yakin harapan akan selalu ada bagi siapapun yang mau berusaha. Enak betah. Saya bisa sholat 5 waktu tepat, nggak pernah terulur-ulur waktu, nggak pernah bolong, alhamdulillah. Bisa belajar fikih, belajar ngaji yang lain sama abah, belajar komputer sedikit-sedikit. Saya terhibur, diperhatiin sama abah, sama keluarga abah. Waktu sebelum kesini, saya lontang-lantung di Citerep, di pasar. Tidur, asal tidur aja. Yang penting kering. Setelah kesini, alhamdulillah, abang ngasih tempat tidur, ngasih makan. Di antara rutinitas di pesantren ini, ada satu hal yang mengusik hati Japra. Ia merasakan rindu yang teramat dalam pada keluarganya. Japra berharap suatu hari orang yang dicintai datang menjenguknya. Nggak pernah ada yang jenguk saudara, anak juga enggak. Anak padahal udah ada yang nikah saya, udah punya cucu 2. Mudah-mudahan dibuka taufik hidayahnya. Tatapan Ading begitu fokus mengikuti gerak mata jarum. Ia memastikan jahitan pada tas sponbon itu tetap rapi. 5 bulan bermukim di pesantren Cahaya Al-Ansor, penyandang disabilitas intelektual ini kini menemukan dunia baru di balik mesin jahit. Ading menolak berpangku tangan. Setiap tas yang ia selesaikan adalah caranya untuk membuktikan bahwa ia mampu berkarya. Bikinnya sehari berapa banyak, Pak? Ada 3 paling. 3 buah. Iya, awalnya ya bismillah. Terus ya dipikir lah, dilihat gitu apa contohnya kan. Liatin itu petunjuk siapa pengurus. Terus di itu apa? Dicontohin, dijahit, digunting dulu kan. Ya dipotong, udah pas potongannya. Jadi disamain kan, terus dijahit, blok balik dijahit, terus pakai potongan kan, potongannya gimana kayak gitu, 5 bulan lah. Gimana rasanya tinggal di sini? Betah, alhamdulillah.
Selain terampil menjahit, Ading merawat batinnya lewat lantunan ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat kalam ilahi itu menjaga hatinya agar tetap tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah keterbatasan penglihatan, Agus melantunkan bait demi bait ayat suci Ar-Rahman hingga At-Taubah. Sebagai penyandang disabilitas netra, laki-laki asal Sukabumi ini membuktikan keterbatasan penglihatan tak menghalangi seseorang untuk belajar, menghafal, dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. 5 tahun tinggal di pesantren Cahaya Al-Ansor, Agus merasa telah menemukan rumah kedua. Para santri lain bukan sekedar teman, melainkan keluarga yang menemani hari-harinya. Di tempat ini pula, Agus menemukan semangat untuk terus belajar. Ia pun tak lagi merasa sendirian, bahkan untuk urusan makan dan kebutuhan hidupnya. Al-Quran, hadis-hadis, sama pijat dan baca tulis Al-Quran Braille. Pengen jadi jago pembaca Al-Quran dan Qori. Karena senang di sini gak gratis dan gak ada bayaran apa-apapun di sini. Makan apa semuanya dijamin gratis di sini. Tidak hanya menimba ilmu, di sini setiap santri disabilitas juga ditempa untuk berdaya sesuai dengan kemampuannya. Semua proses ini menjadi jalan agar mereka tumbuh lebih mandiri di kemudian hari. Di kelas gemilang, disabilitas daksa belajar dunia digital lewat komputer. Sementara di kelas hebat, disabilitas intelektual dilatih keterampilan membuat tas. Di kelas cerdas, jemari para santri disabilitas netra belajar membuat anyaman keset berbahan limbah kain kaos hingga teknik pijat. Bagi Zainal, mengajar adalah caranya berbagi ilmu. Sebagai penyandang disabilitas netra, laki-laki kelahiran 1981 ini meyakini keterampilan pijat dapat menjadi jalan bagi sesama tunanetra untuk hidup mandiri. Ya, pertamanya kan saya ajarkan langsung ke santrinya, termasuk saya juga pegang tangannya. Terus nanti untuk ngecek lebih meyakinkan lagi, nanti santrinya tersebut mijat saya juga gitu. Jadi saya bisa merasakan, kalau dirasakan langsung kan nanti ketahuan apa gerakan yang salah atau gimana. Ya kalau di sini ya sukanya saya bisa ya mengamalkan ilmu ya untuk teman-teman, terutama yang sesama senasib dengan saya. Ya dukanya ya kalau misalkan sedih aja, misalkan keterbatasan alat gitu kan ya, sampai bergantian gitu misalkan, tapi masih bisa sih sebetulnya. Cuman alangkah lebih lancarnya kalau masing-masing santri megang satu alat gitu misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di balik keahliannya memulihkan raga, jemari Zainal juga rutin menyusuri barisan titik-titik Braille. Ia membimbing para santri menggali makna dalam kitab suci Al-Quran. Semangat itu pun tampak pada rutinitas harian santri. Di sini, setiap tangan punya peran untuk merawat rumah mereka. Tanpa paksaan, santri disabilitas bergerak sesuai kesanggupan fisik masing-masing. Awal terpaksa, dari terpaksa itu menjadi biasa aja. Dan dari biasa itu menjadi luar biasa bagi saya. Dan saya ngerasain gitu, hasil dari ngebantu mereka kerasa di saya gitu. Ya kerasa dalam segi apapun itu kerasa lah. Gitu mungkin keberkahannya mungkin dari ngurusin para santri disabilitas dan yatim gitu.
Mentari pagi kembali menyapa halaman pesantren. Para santri disabilitas duduk berderet menjalani rutinitas berjemur. Sinar matahari pagi membantu menguatkan tubuh sekaligus memberi tenaga untuk memulai hari. Pagi ini Jafar sudah sibuk mendampingi para santri disabilitas. Rutinitasnya seolah tak mengenal waktu. Di antara barisan santri istimewa, laki-laki kelahiran 2002 ini memastikan tak ada yang tertinggal, mulai dari merapikan saf salat hingga mendampingi belajar. Urusan kebersihan dan kebutuhan paling mendasar para santri pun menjadi bagian dari perhatian Jafar. Jafar mengaku merawat santri-santri istimewa ini bukanlah tugas yang ringan. Nyaris 24 jam ia bersiaga, memastikan tiap santri tetap aman dan terawat. Jafar menyadari raga-raga yang terbatas ini membutuhkan penopang agar semangat mereka tetap tegak dalam menjalani hari. Awal terpaksa, dari terpaksa itu menjadi biasa aja. Dan dari biasa itu menjadi luar biasa bagi saya. Dan saya ngerasain gitu, hasil dari ngebantu mereka kerasa di saya gitu. Ya kerasa dalam segi apapun itu kerasa lah. Gitu mungkin keberkahannya mungkin dari ngurusin para santri disabilitas dan yatim gitu. Kalau untuk kita langsung praktek itu semua orang bisa semua. Ya kayak nyuci baju santri bisa semua orang gitu, kayak nyuapin santri bisa itu semua orang. Tapi kalau untuk menghadirkan hati kita untuk ikhlas itu susah. Menjelang waktu makan, dapur mulai tampak mengepul. Tangan-tangan ikhlas para ibu mulai bergerak di dapur. Mereka adalah istri, saudara, hingga para tetangga sekitar kediaman Dedi. Semuanya bergotong royong secara sukarela menyiapkan makanan untuk 47 santri, guru, dan pendamping. Setidaknya dibutuhkan 18 liter beras setiap hari untuk 3 kali makan. Menu hari ini adalah ayam bumbu kecap, tempe, dan tahu. Semua bahan makanan berasal dari uluran tangan para dermawan. Namun ketersediaan bahan pangan tak selalu pasti. Tak jarang saat stok tidak tersedia, para ibu terpaksa memutar otak, mencari cara agar para santri tidak kelaparan. Kalau masak itu kalau berapa ya, lebih dari 50 porsi lah gitu satu kalinya, satu kali makan itu. Berarti sehari 3 kali makan. Kalau beras ya alhamdulillah kalau lagi ada ya, kalau nggak ada ya gitulah, paling ya itu sendirilah gitu ya. Kalau lauk, kalau memang nggak ada ya paling ngambil kayak daun singkong apa gitu. Tapi tetap berusaha. Kendalanya ya kadang ya namanya ini ya, kalau lagi ada nggak ada rezeki kan gitu kan, tahu sendiri gitu gimana gitu, nggak ada uang apa gimana gitu kan. Nah, tapi kita ya harus berusaha juga gitu kan, cari gimana. Ya. Sampai gimana biasanya kalau boleh tahu? Sampai paling kalau kayak misalkan nggak ada lauk ya, paling bikin nasi goreng. Kalau nasi ada ya nasi goreng aja gitu. Waktu makan pun akhirnya tiba. Para santri duduk melingkar menanti sepiring makanan yang dibagikan. Satu persatu porsi disajikan. Sederhana namun penuh makna. Bagi para santri, tiap suapan ini bukan hanya untuk mengisi perut, namun menjadi wujud syukur yang luar biasa. Keberkahan ini menumbuhkan harapan bahwa masih ada banyak hati yang peduli agar mereka tak berjalan sendirian. Kepada para santri, Dedi pun tak pernah lelah menanamkan harapan. Ia selalu mengingatkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena Allah selalu memberikan motivasi, kita harus bersyukur. Apa sih yang nikmat Allah, apalagi yang akan kau dustakan? Kenapa Allah mengeluarkan, berikan satu kalimat ayat yang diulang-ulang? Rabbikum atukadziban. Kita harus bersyukur.
Bagi Dedi, sekecil apapun perubahan positif pada santri adalah penawar lelah yang tidak ternilai. Seberat dan sesulit apapun tantangan dalam mendampingi mereka, disitulah ia menemukan kebahagiaan sejati. Sebuah kepuasan batin yang tak mampu diukur dengan materi. Hasilnya seperti ini loh. Dari mulai hitam menjadi putih, dari mulai berat menjadi ringan, kan gitu. Dari mulai sakit jadi sembuh, kan gitu. Berkat apa? Berkat sama kemauan dan keinginan. Ketika ada perubahan, keceriaan, tadinya murung jadi tersenyum, itulah kepuasan batin. Sulit loh, tidak bisa dibayar dengan nominal. Di tengah kepungan keterbatasan, Dedi terus menyemai harapan agar para santri disabilitas kelak tak hanya bertahan, namun juga berdaya dan diterima di tengah masyarakat. Harapan kami satu. Pertama ya, menyangkut dengan lembaga ini. Adanya penerimaan, adanya pengakuan yang serius dari pihak pemerintah terhadap lembaga kami. Yang kedua, terhadap lulusan kami ini, santri kami ini, jadi produktif lah, lebih bermanfaat.